Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir market rally tipis sebesar 0,45%. Dengan total market cap mencapai di angka 3,28 triliun US dollars. Nah, sebelum kita masuk, seperti biasa gue ingatkan lagi, cara untuk mendukung TC yang paling mudah adalah dengan like our video ya. Oke, kondisi BTC sekarang sayangnya masih ke reject oleh 107.274 ya. Sedikit mengkhawatirkan nih ya, tapi ya sebenarnya tidak masalah sih ya, karena masih ada EMA 20, masih ada EMA 50. Kalau jebol lagi, nah itu mungkin boleh sedikit keringet dingin ya, tapi selama 50 dan 20 nggak jebol ya masih bisa cenderung tenang gitu ya. Dan ya selain dari itu juga 100.000 udah jauh ya. Basically untungnya ya dari kita lihat dari 2 hari di sini tanggal 22 dan tanggal 23 Juni kemarin, saat dia di bawah 100.000 hanya week saja. Ini menunjukkan bahwa masih ada satu support psikologis di 100.000 begitu. Saat kena 100.000 atau saat BTC di bawah 100.000, para traders, para investors masih cenderung mau membeli. Artinya mereka masih merasa bahwa wah, fairnya BTC di atas dari 100.000 begitu, which is good ya. Tapi kalau sampai di closing mulai di bawah, ya kita udah lihat sampai sekarang sih ya kan baru 3 kali nih ya, baru 3 kali kita nembus gitu 100.000. Nah 2 kali sebelumnya jebol ya lower low begitu. So ya gue gak akan terlalu kaget kalau 100.000 hilang atau jebol daily close, weekly close di bawah 100.000 ya, akan mirip-mirip seperti di Januari maupun di Februari begitu ya. Oke, kita akan lihat dulu aja di di weekly ya. Untuk di weekly kita bisa lihat di sini kondisi BTC ya dibilang sideways banget jadi enggak ya, karena ada corrective movement yang lumayan di minggu kemarin begitu ya. Tapi sebenarnya kalau lihat masih di daerah situ-situ juga sih ya. BTC kan banyak itu di 105.000, 106.000 ya, mungkin kalau mau diambil sampai ke bawah-bawahnya ya seringnya paling 104, 105 daerah situ lah ya. Sekarang ya sebenarnya kalau mau ngomong secara struktur di weekly ya enaknya sih kalau dia bisa lanjut lagi membuat higher high. Tapi menurut gua PR besarnya masih di daily sih. Karena gini, memang membaik, tetapi kalau lu zoom out, ini secara struktur yang even lebih bigger lagi. Kalau kita benar-benar lebih zoom out, biasanya kalau orang lihat segini nih, oke, ini struktur nih, ini pecah struktur, which is ya benar ya. Tapi kalau lihat lagi lebih zoom out lagi, ini bisa seperti lower low, lower high, lower low, walaupun tipis ya di sini ya. Nah, ini masih belum terbentuk higher high. Jadi sebenarnya PR besar dari BTC untuk menunjukkan bahwa indeed dia siap untuk lanjut lagi ke atas secara TA adalah dengan ya daily close di atas dari 110.403 begitu. Di atas dari sini. Nah, berarti mau lu dari struktur yang lebih zoom in maupun struktur yang lebih zoom out itu semua pecah begitu. Nah, itu that's the best case-nya kalau seperti itu ya. Apakah perlu sentuhan dari EMA 20 dan 50 untuk bisa menemukan lagi support? Bukan menemukan support, tapi untuk menemukan momentum ya. Mungkin ya. Nah, tapi menurut gue yang lebih diperlukan lagi oleh BTC adalah ketenangan di market. Maksudnya apa? Jangan ada fundamental yang aneh lagi lah. Begitu. Jangan sampai ada konflik yang aneh-aneh lagi. Jangan sampai ada urusan tarif lagi, permainan tarif si Trump yang dilakukan di Februari kemarin begitu ya. Nah, ngomong soal Trump, ya kita tahu bahwa Trump sekarang sudah cukup frustasi terhadap the Feds begitu ya. Dia apalagi dengan sekarang inflasi sedikit meningkat begitu dan US melemah. Ya kita akan coba bahas juga lah begitu. Jadi inflasi PCE kan naik ya. Yang menandakan tekanan inflasi berlanjut, sementara pengeluaran konsumen yang melemah menimbulkan kekhawatiran ekonomi begitu. Nah, potensi perombakan Federal Reserve oleh Trump meningkatkan ketidakpastian pasar, mengirim US ke level terendah 3 tahun ke belakang begitu ya. Nah, gini, mungkin ada yang bertanya, Bang, emang bisa ya Bang ya si Trump memecat si Jerome? Technically speaking ada jalurnya, tetapi sangat jarang untuk dilakukan. Ya, gue nggak ingat kapan pernah terjadi seperti itu ya, tapi technically speaking bisa ya, tapi nggak bisa cuma karena politik. Wah, secara politik kita nggak sesuai gitu, nggak. Harus ada pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh si Jerome begitu, harus ada
satu hal yang benar-benar ya itu pelanggaran. Begitu misalkan insider trading, ketahuan insider trading. Kalau gitu mungkin bisa. Tapi kalau cuma kayak tidak sependapat dengan program, ya menurut gue susah juga begitu ya. Tapi sebenarnya gini, ada juga cara lain ya. Si Trump bisa saja misalkan memasukkan vice president gitu. Gue tadi sempat riset juga sedikit lah ya. Jadi sebenarnya bisa juga cara lain adalah si Trump itu masukin vice president ke the Feds begitu. Nah, kalau sampai dia bisa masukin kayak gitu, mungkin dia bisa mempengaruhi board membersnya untuk ya mengikuti program dia begitu ya. Tapi menurut gua ya kemungkinan besar ini hanya akan saling serang menyerang sampai di Mei 2026 karena ya udah nanggung juga gitu ya. Si Jerome kan sekarang jabatan sampai Mei 2026. Ya udah paling selanjutnya si Trump nggak akan lagi mengendorse si Jerome untuk naik begitu ya. Ya udah sih begitu aja. Ya, dan sebenarnya kalau orang mikir, Bang, kenapa kalau gitu ceritanya Trump dulu pernah milih si Jerome? Karena kan memang benar ya. Dulu yang mengajukan si Jerome itu ya adalah si Trump di jabatan yang pertama atau di 2016-an seingat gua ya. Nah, tapi kenapa sekarang kok kebijakannya berbeda? Ya maksudnya secara kebijakannya berbeda sama Trump. Awalnya sebenarnya mirip ya. Si Jerome sama si Trump itu mirip. Contoh 2021. Si Jerome itu kan dengan sangat agresif melakukan QE, menurunkan interest rate. Wah, ya itu luar biasa. Nah, di masanya juga cukup banyak dikritik. Ini kayaknya terlalu gila-gilaan deh, begitu ya di masa-masa sini nih ya. Banyak yang bilang ini dengan cara peningkatan balance sheet dan interest rate yang seperti ini gitu ya oleh si Jerome, ini akan membuat inflasi gede-gedean. Nah, tapi terkenalah tuh kalimat yang cukup sekarang jadi infamous yang dikeluarkan oleh si Jerome di masa ini ya. Tenang ya, inflation is transitory ya. Jadi nanti akan lewat secara sendirinya, secara naturalnya. Ya bagi yang sudah merasakan di 2022 ternyata ya terbukti ya tidak transitory. Ya, kerasa inflasinya, bahkan sampai sekarang pun kita masih merasakannya. Begitu. Jadi ya balik lagi ini mungkin trauma dari si Jerome. Ini gue udah pernah bahas sebelumnya ya bahwa di cycle sebelumnya dia sangat agresif untuk melakukan kebijakan yang lebih loose, yang lebih membuat supply itu meningkat gitu, supply M2 gitu. Tapi ya lu bisa lihat sendiri di sini, ya mungkin setelah itu dia dikritik gila-gilaan juga. Jadi kali ini kebalikannya. Gitu ini sama seperti yang gue udah pernah bilang dulu, analoginya adalah orang abis jatuh nih naik sepeda patah kakinya krak gitu ya. Wah, patah sakit berapa bulan nggak bisa jalan gitu misalkan ya, sampai di cast, di gips ya. Udah di gips, udah beres, ya udah setengah tahun misalkan ya. Nah udah gitu dipotong, ya bukan kakinya ya, dipotong gipsnya. Udah gitu dokter bilang ini sudah pulih 100%, kamu tidak perlu takut lagi, sekarang bisa naik sepeda ya. Nah kira-kira lu abis 6 bulan di gips, apa yang terjadi? Ya lu pasti ada kepikiran kan, waduh ini kalau sampai gue jatuh lagi 6 bulan lagi nih kayak begini ya, mati, gue malas banget kalau kayak gitu kan. Nah mungkin itu juga yang terjadi sama si Jerome. Waduh di cycle kemarin hancur nih pakai cara begini ya. Inflasinya benar-benar ya udahnya lama sekali. Begitu bahkan sampai sekarang efeknya masih kerasa. Nah, mungkin di kali ini dia jadi ekstra hati-hati begitu. Nah, ini ya otomatis tidak sejalan sama si Trump yang masih sama seperti dulu caranya. Gitu dia ingin membuat US ekonominya lebih bergeliat lagi dengan cara yaitu membuat monetary policy yang lebih loose gitu ya. Ya, at the end of the day ya udah kita tinggal tunggu aja gitu apakah akan ada manuver lagi. Tapi ya kalau dari perspektif kita sebagai investor kripto ya kalau gua sih pengennya ya udah mendingan interest rate turun lagi dan balance sheet naik. Oh tapi Bang kalau gitu caranya kalau seperti itu caranya berarti the Feds akan bukan the Feds tapi US kalau gitu caranya bisa ada kemungkinan masuk ke resesi loh Bang, bisa ada kemungkinan inflasi gede-gedean. Ya bisa. Tapi sebenarnya secara teori cycle boleh pas-pas aja gitu. Misalkan nih ya Jerome sembrono selanjutnya, wah ya langsung hajar kita QE gede-gedean ya kayak 2021 lagi, market ngepump ya. Nah dia ngepump sampai misalkan ke November atau Desember ya udah pas, itu pas dengan teori cycle. Udahnya masuk ke bear market lagi ya sudah kita tunggu di bear market begitu ya. Karena kalau menurut gua dibandingkan dengan misalkan dia tidak melakukan kebijakan yang loose, ya udah paling mungkin kita akan mendapatkan market yang lebih ya udah gitu. Mungkin naik tapi pelan-pelan dikit-dikit nanggung gitu ya. Akhirnya sampai November Desember TP
ya nggak dapat blow off top yang seperti biasa kayak di 2021, di 2000 berapa lagi tuh? 2000 sebelumnya lagi berapa sih? 2021, lalu sebelumnya lagi di 2017 begitu. Nah, kalau ya karena gini, setiap kali di cycle-cycle sebelumnya itu kita nggak dalam monetary policy yang tight gitu kecenderungannya. Ya kecenderungannya balance sheet-nya itu minimal netral begitu untuk bisa mendapatkan blow off top-nya dan mendapatkan altcoin season-nya begitu. Nah, kali ini agak dapet nih gitu. Nah, kalau kagak dapet ada kemungkinan ya odds-nya nggak akan terlalu ada apa ya, momentumnya nggak akan ada di akhir, nggak akan ada blow off top yang luar biasa seperti yang diharapkan oleh banyak orang gitu. Tapi kalau mau ditanya, tapi lo ngerti bang kenapa si Bang Jerome ini nggak melakukan ini? Ya ngerti, secara historical speakingnya gara-gara itu kemungkinan besar ya. Ya jadi memang kompleks lah begitu ya, tidak hitam putih begitu ya. Di sini tuh ya hidup tuh sebenarnya a thousand shades of grey gitu ya. Banyak itu grey ya, abu. Cuman abunya ada yang lebih ke hitam, ada yang abu lebih ke putih. Begitu. Jarang sekali ya dalam kehidupan nyata hitam dan putih, jarang. Gitu ya. Oke. Economic calendar untuk hari ini hari Sabtu ya, otomatis hari Sabtu nggak ada apa-apa ya. Lebih tepatnya nggak ada bintang 3 ya. Dulu ada yang komplain, wah apa nggak ada apa-apa, ini ada bintang 2. Iya sok silahkan lihat ada apa pergerakannya di bintang 2 dan bintang 1. Tidak ada rata-rata ya. Jadi ya, ya makanya hari ini bisa lebih fokus ke TA ya. Oke, balik lagi ke chart. Untuk chartnya kita akan lihat dulu di XY. Untuk di XY kita bisa lihat di sini lanjut melemah ya, sesuai yang dibahas dengan di sini ya, lanjut melemah karena ketidakpastian. Tapi ya overall kalau dengan kripto ya, dengan risk on asset ya, kalau BTC, bukan BTC tapi di XY atau indeks dolar itu turun, tapi bukan gara-gara tarif, itu cenderung bagus buat kripto, cenderung bagus ya. Tidak harus selalu percis sekali dari hari ke harinya, bisa aja ada sedikit perbedaan lah begitu. Tapi in general di XY yang lemah itu bagus untuk risk on asset begitu ya. Untuk BTCD kita bisa lihat di sini ya. Ya masih kuat lah, masih bisa dibilang bahkan kemarin weeknya lanjut membuat high lagi begitu ya, jadi masih cukup kuat. Dan sebenarnya yang bikin sedikit mengkhawatirkannya adalah balance sheet turun lagi ya, turun lagi ya. Jadi buat yang kemarin mungkin udah sedikit menaruh harapan di sini, ternyata terulang seperti di Mei ya. Jadi cuma naik sebentar terus dibanting lagi begitu. Jadi ya sayangnya kebijakan The Fed sepertinya masih terus melakukan QT ya, turun lagi kok. Kasarnya kalau bahasa TA-nya membuat lower low lagi kok begitu ya. Ya, jadi kadang-kadang masih ada aja yang nanya, jadi kapan nih Bang kita altcoin season? Ya selama ini begini terus turun ya, tidak ada pertanda untuk dia netral gitu ya. Netral tuh kayak gimana? Nih gue kasih lihat lagi. Nih kan flat kan? Ya kalau selama dia masih flat seperti ini, bisa altcoin season nih. Contoh di 2017, 2018 dapat altcoin season ya. Nah, tapi lebih idealnya lagi adalah masa-masa QE di mana meningkat. Selama tidak terjadi peningkatan seperti ini atau tidak terjadi posisi netral, kita belum pernah dapat altcoin season. Begitu. Gue belum pernah ngeliat ada QT dan altcoin season kayak gini nih. Wah, gitu drop kayak begini. Nggak pernah. Adanya cuma fake out aja. Begitu fake out yang bikin orang banyak boncos jujurnya ya, apalagi di cycle ini ya. Di cycle ini berapa banyak yang kena nih? Di sini kena nih ya. Wah, banyak kan tuh para dukun-dukun ya yang teriak-teriak di akhir tahun. Ada yang terkenal sekali kan, sampai sekarang aja orang masih ingat. Altcoin season di Oktober, lihat kita akan kaya bersama. Taunya salah Oktober ya. Salah. November. Aduh, November juga belum kejadian ya. Desember ini baru yang benar. Fix nggak salah ya. Ternyata enggak kan, sampai sekarang nggak kejadian kan altcoin season, malah lanjut lagi naik BTCD kan ya. Lu bisa lihat ETH bukan shitcoin, ETH is a good coin. Ini banyak yang pakai kok ya. Bahkan sampai sekelas BlackRock pun ya dia bikin ETF untuk ini kan. Tapi lihat apa yang terjadi. Kondisinya masih minus 50% dari all time high dia ya. Kalau dari higher high dia di sini minus 40%. Begitu. Ya kenapa ya? Karena balance sheet. Saat balance sheet The Fed turun seperti ini, QT, orang tidak mau mengambil resiko berlebih di altcoins. Mau altcoinsnya bagus pun orang akan males. Begitu ya. Contoh lagi lah ya. Contoh lagi kita bandingkan dengan misalkan mana ya, BNB deh. Nah BNB misalkan. BNB juga bagus kan. Bahkan
ya bisa dibilang ini salah satu alts yang sudah berhasil membuat all time high dulu di cycle ini. Udah nembus dari yang sebelumnya. ETH belum loh. ETH masih gagal untuk menembus all time high di sebelumnya ya. Nah, tapi itu pun ya kondisinya sekarang masih minus 18%. Sementara BTC ini minus berapa sih dari all time high-nya? Coba kita cek ya. Penasaran juga, gue lupa tepatnya berapa. Nah, kita bisa lihat 5%-an. Begitu ya. Ya udah karena itu aja. Padahal apakah BNB bagus? Banyak yang pakai ya. Banyak event-event yang dilakukan di sana, banyak. Tapi ya nggak berarti jadi bisa wah, beda altcoins gue, berbeda. Enggak sama. Ya, altcoins itu at best adalah suatu ini apa namanya? Suatu osilator terhadap BTC begitu. Ya, that's the best ya. The worstnya adalah kantong bocor. Begitu. Contoh kantong bocor gimana bang? Lihat aja misalkan Litecoin LTC nih, LTC BTC. Wah LTC kan udah terkenal, udah lama nih bang, semua orang tahu Litecoin. Oh ya bener tahu. Tapi kalau lu bandingin sama BTC, sekarang lu kalau lu adalah investor jangka panjang Litecoin ya, berarti lu terus pegang ya dari misalkan awal banget. Lu misalkan lu hold dari misalkan 2013 begitu ya. Wah kita hold LTC ya. Yang ada adalah apa? Lu mengambil resiko besar untuk dapat gain yang lebih kecil. Begitu. Ya itu seremnya. Ya tapi bukan berarti dia nggak bisa juga mengalahkan BTC, bisa kok. Nih kayak di sini pernah nih di 2017 pernah ya. Tapi udah masuk bear market ya udah melempem lagi. Cycle selanjutnya makin melemah dan melemah. Begitu. Ya makanya gue bilang at best itu osilator. At worst-nya adalah kantong bocor kayak begini. Bocor, ini bocor dong. Ya dong turun kan against BTC. Gitu. Jadi makanya cocok kan gue bilang kalau lu megang altcoins untuk jangka panjang ya seringnya ya lu hanya memegang aset yang resikonya lebih besar, cuannya lebih kecil. Ya itu aneh kan? Gitu. Tapi kalau lu pegang hanya dalam masa-masa yang misalkan memang lagi bagus gitu ya secara liquidity gitu ya. Nih, flat. Ya lagi flat kan berarti altcoin season. Apa yang terjadi? Naik, ya kan? Nah, ini lagi QE. Ini pun nggak terlalu bagus, cuma sedikit naik. Tapi nggak konsisten, paling mungkin cuma di sinilah peningkatan lumayan signifikannya, tapi udahnya turun lagi kan ya itu. Jadi altcoins itu really good saat ada liquidity, saat the Fed lebih cenderung loose monetary policy-nya. Kalau monetary policy mereka tight seperti sekarang ya sulit begitu ya. Oke. Beres ya. Sekarang tinggal masuk aja ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin sudah terjadi retest pertama di 107.274. Nah hari ini belum nih, jadi kita bisa limit di 107.274. Apabila terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 106.238.
Next untuk posisi spotnya. Posisi spotnya ada di angka 106.238. Ini EMA 20 dan 50 sudah cukup dekat. Jadi ya lu boleh pilih lah antara tiga ini. Tapi tetap jadi satu buy limit. Yang kedua ada di angka 104.828. Dan yang ketiga ada di 102.938. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini kemarin retest pertama di angka 2464. Jadi technically speaking apabila terjadi retest kedua di sini ya sebagai resisten, ya kita bisa buka posisi short lagi sebenarnya ya. Tapi ya sedikit lebih beresiko karena sebenarnya kan ini retest 1 retest 2-nya di sini nih ya. Retest kan ini sepaket nih berarti ya, udah dapat short profit. Nah, ini retest 1 retest 2 udah dapat juga. Nah, ini kalau sampai retest lagi berarti yang ketiga gitu. Nah, kalau yang ketiga itu ya berbeda lah resikonya gitu. Jadi intinya lebih high risk lah gitu ya. Tapi target TP-nya sama seperti kemarin di angka 2419. Nah, untuk posisi spotnya ada di 2419, lalu ada di 2363 dan di 2294. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi pertama ini ya. Untuk wejangannya sebenarnya lebih ke yang ini ya, berhubungan sama sedikit sama yang tadi juga lah ya. Jadi penjelasan panjang lebar di belakang tadi untuk urusan altcoin season ya. Ya mungkin untuk si wejangannya sih lebih ke para newbies, please jangan terus terobsesi dengan altcoin season begitu ya. Kalau sampai kejadiannya udah mantap begitu kan. Tapi ya udah jangan sampai lu tiap hari kapan nih altcoin season ya, kapan nih altcoin season ya. Karena gini, saat lu punya alts pun nggak berarti alts yang lu pegang itu bakal boom juga. Begitu. Karena pada faktanya iya loh, orang banyak yang punya perspektif seperti ini. Altcoin season maka gua akan tiba-tiba kaya karena alts gua akan 100x. Siapa bilang? Tidak semua. Dari cycle-cycle kemarin pun tidak semua. Ada loh alts yang udah wah misalkan udah ngedam parah nih. Udah ngedam sampai 80-90. Ya udahnya dikasih lagi altcoin season yang paling membaik minusnya. Tapi ya ada cukup banyak juga yang tidak sampai kena lagi ke all time high ya. Begitu. Ya, jadi jangan sampai berpikir altcoins tuh maka gua akan tiba-tiba kaya. Begitu. Dan gue harus ingatkan sekali lagi juga ya. Saat misalkan ya ada satu aset yang minus 90% ya. Wah, tenang, nggak apa-apa ini kan spot, kita hold aja ya. Kita hold cuma 90%. Cuma gue mikir kok bisa cuma ya. Berarti kan kalau dari dana lu 10 juta jadi tinggal 1 juta kan. Nah, kadang-kadang orang tuh suka ada yang salah berpikir karena ya ini gue juga gak ngerti kenapa bisa seperti ini ya. Udah minus 90%, tenang. Untuk balik lagi kita cuma perlu naik 100. Ya enggak dong. Ya ada loh yang begitu berpikir. Minus 90% ya. Kalau lu pengen balik modal tinggal naik aja 100%. Ya enggak dong. Nih, lu punya duit 10 juta. Ya, punya duit 10 juta minus 90%. Berarti sisa berapa? Ya, tinggal sisa 1 juta kan. Dari 10 minus 90% kan. Nah, 1 juta kali 100% jadi berapa? 2 juta dong, masih jauh. Gitu. Jadi lu peningkatannya harus signifikan lebih tinggi. Nah, itu banyak yang orang nggak mikir. Gitu. Tenang, biarin aja minus, nggak masalah minus. Ya. Nanti cuma naik dikit juga beres. Ya, cuma tinggal naik berapa ratus persen. Oh ya, itu anehnya kalau gua rasa banyak yang salah ngitung. Gitu. Ya, ingat ya. Lu minus 90% itu butuh balik berapa? 10x. 10x buat balik ke kasarnya lu nyangkut kalau dari minus 90. Begitu. Jadi ya makanya gue kan sempat bilang tuh di video gue yang dulu tuh ya. Wah ya lu harus lihat lu kondisinya seperti apa. Yang minus sudah kegedean, apalagi melanggar 3 golden rules, mending beresin deh, tutup lah. Begitu ya. Jadi ya kadang-kadang begitulah. Kadang-kadang orang tuh di kripto terlalu hopium isinya, hanya berharap saja, berharap tidak dengan analisa gitu. Dan saat lu melakukan itu, lu adalah mangsa di market begitu. Lu adalah ya kambing domba tuh lagi mau dimakan sama serigala gitu. Nah, janganlah menjadi kambing domba di market begitu. Harus bertaktik begitu, cerdik seperti ular gitu. Tapi jangan nipu orang juga. Ya makanya ini kan ada saying cerdik seperti ular, ya, tapi tulus seperti merpati. Gitu. Jadi jangan sampai mau ditipu orang, jangan sampai mau dimanfaatkan orang, ya tapi jangan juga memanfaatkan orang lain, udah aja. Begitu. Jangan mau ditipu tapi jangan sampai mau menipu orang juga. Begitu, ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang
dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo taburkan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.